Sebetulnya ini harus akui kita gagal. PR terbesar di dunia pendidikan kita ini literasi. Sedangkan orang tua juga harus punya teaching quality, biar dia tahu how to teach. Dikasih tips. Kalaupun kita bayar, harus bayarnya di tray, bukan di tangan saya ya. Kalau dikasihnya ke tangan itu menghina sekali. Nah, sering kali gitu. Makanya di dunia kerja kan, hak Lo wajib, gaji. gue hak, gue berhak, lo wajib. Menteri Pendidikan yang baru atau siapapun yang pegang di Kemendikbudristek, jangan digandolin dengan banyak kepentingan, dengan partai, asosiasi guru, asosiasi dosen lah, karena anggaran pendidikan lebih dari 700 triliun. Itu menggiurkan. Dibaca koran, baca berita, biasa kan jempolnya cepet tuh, langsung komen. Kali ini, ayo komennya jangan berani di belakang, komennya sekarang. Kaina sekarang lagi trending banget. In the last 1 year yang namanya digital era lagi trending banget, mendadak too many people are becoming educators. Informal. Jadi ada yang formal, ada yang informal. Formal maksud saya dalam instansi pendidikan. Informal like me, I can sell training, I can sell a class for mindset, growth mindset for example, atau leadership, atau like I'm into NLP for example. I can start educating people about that. I focus on critical thinking, for example. Tapi, what are the fundamentals? Karena zaman sekarang ini beda tipis antara silat lidah sama jual ludah, you know? Nah itu, gimana tuh? Ya, jadi sebetulnya bedanya sekarang ini kan informasi banyak banget ya, abundance lah ya, information abundance. Jadi bukan siapa yang punya informasi paling banyak sebetulnya yang paling penting kan, tapi siapa yang bisa synthesize. Jadi siapa yang bisa menganalisa, mengevaluasi, menarik kesimpulan. Nah, sedangkan kalau dulu di kampus atau apa, itu kan dikurasi siapa yang layak untuk didengarkan setelah melalui proses panjang. Nah, sama dengan media. Jurnalis dulu siapa yang layak untuk didengarkan, dimintain pendapat. Nah, tapi dengan media-media sekarang, everybody bisa ngomong langsung di media tanpa dikurasi, dan itu didengarkan oleh semua orang. Dan itu dianggap yaitu knowledge sehingga anak-anak sekarang merasa mereka banyak tahu gitu. Padahal itu kan belum melalui proses kurasi tadi. Nah, jadi sekarang banyak yang mau ngajarin, tapi belum tentu itu melalui proses yang sudah dikurasi. Itu satu, jadi belum tentu benar. Sehingga banyak ya influencer dan educators tadi itu ada dampaknya. Salah satunya perpecahan. Di masyarakat, di media sosial kan kita udah berasa banget. Isinya banyak kan berantem aja gitu. Nah ini nih yang menjadi concern utama ya. Karena jadi banyak pecah. Dan pendek. Jadinya hanya pendek, padahal kalau di pendidikan tuh harusnya kan melalui proses tadi ya. Nggak bisa hanya diambil, katakanlah kalau buku bab 1 sampai bab 10. Untuk ngajarin sekarang kan kita comot aja bab 3 gitu. Itu diajarkan. Jadi akhirnya proses berpikirnya juga nggak bisa keseluruhan gitu. Harusnya bab 1 sampai 10 disimpulkan dulu. Kemudian baru kita evaluasi, kita analisa ulang, bener nggak sih gitu. Nah ini kan cuman main comot aja terus merasa sudah tahu keseluruhannya. Nah itu yang akhirnya banyak berantem di medsos. Ini sad tapi ini true, that banyak sekali termasuk kayak kita bikin podcast channel begini itu kan juga ada 2 ya. You wanna make a podcast channel itu juga salah satu media, right? Dan sense of responsibility-nya itu kayak gimana? Sekarang itu orang udah terserah aja, ada yang ngomong dengan bahasa yang gimana, ada yang kirim pesannya gimana, ada yang ngomongnya lebih ke berita yang heboh padahal actually nothing, cuman buat naikin virality. Nah itu let's talk about that. Jadi concern gue sekarang di situ ya, dengan adanya media yang seperti ini, harusnya di dunia pendidikan ini kita yang kayak menahan gitu supaya nggak terlalu serba harus cepat. Bedanya media lama, misalnya kayak jurnalis deh gitu. Kalau gue diwawancara media yang lama nih, itu beda banget. Misalnya Voice of America gitu, tapi jurnalis Indonesia di Amerika nih, dia nelpon dan ngajak ngobrol. Jadi membahas topiknya dan dia menguasai topiknya. Jadi habis ngobrol dia analisa, sintesa, dia tulis. Dan I'm happy dengan tulisannya. Memang itu. Jadi message-nya beneran tersampaikan apa adanya, sesuai.
Tapi kalau media-media yang Dan dikonfirm ulang biasanya ya, dikonfirm dulu. Biasanya kalau media dulu juga ada fase konfirmasi, please have a look, ada yang miss out atau enggak. Oh ya, sekarang sih enggak. Sekarang Cuman hajar ya aja. beberapa media ya oke, yang sudah jurnalis senior tuh oke. Tapi kalau yang baru-baru nih, seringkali cuman lewat WhatsApp, terus minta gue tulis, habis itu udah di copy paste aja. Yeah. Nah at least itu ya mending. Tapi ada juga yang berusaha nelpon, setelah itu ditulisnya melenceng. Gua nggak ngomong gitu. Dan orang-orang udah buru-buru, misalnya bisa aja orang-orang udah buru-buru nyinyir lah segala macam. Yeah. Wait a minute, belum tentu orang yang diwawancara itu beneran ngomong itu gitu. Yeah. Karena kadang jurnalisnya dalam menganalisa, mengevaluasi, menarik kesimpulannya juga bisa salah. Yeah. Memahami dan mengkomunikasikannya bisa salah gitu. Yeah. Jadi itu yang bikin rame. Dan ini jadi mirip dengan media-media yang ada sekarang dengan podcast, influencer. Dan gue sangat menyayangkan bahkan sekelas profesor-profesor sekarang itu ingin ikut gitu arus bahwa kita harus ikutan ngonten yang harus cepat. Once kita ngonten, itu tujuan utama selalu mencari views, mencari likes, itu harus sebanyak-banyaknya. Nah untuk kayak begitu, itu kan memang harus rutin. Nah kita harus cepat, tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk prepare. Are we doing it right? Are we doing it for what purpose? Itu nggak ada. Nggak ada yang sampai deep thinking level tadi, nggak sampai dianalisa. Wait a minute, sebetulnya emang bener begitu nggak sih? Nggak ada waktu. Jadi yang ini yang gue sayangkan jadinya ikut-ikutan. Sebetulnya kalau harusnya ya para profesor ya jangan terlalu cepat. Di dunia pendidikan kita harus tetap ngajarin literasi, karena PR terbesar di dunia pendidikan kita ini literasi. Bicara literasi yang tadi kita bahas. Jadi beberapa bulan belakangan gue lagi nyoba ngetes. Kan mumpung lagi banyak seminar. Bulan Agustus sampai November nih biasa di bulan pendidikan itu banyak seminar diundang ke sekolah-sekolah. Gue ngetes. Jadi kalau kita baca berita itu kan panjang tuh. Gue ambil 3 kalimat aja. Cuman 3 kalimat nih. Ini ada media mewawancara mantan wakil presiden. Gua nggak sebutin namanya supaya kita biasakan untuk nggak nyinyirin orangnya. Karena kalau udah ada personal dislike, udah bias. Susah, gitu bias, ya. betul. Jadi kita didik untuk lihat kata-katanya. 3 kalimat, gua tampilin gede-gede di layar kan. Kalimat pertama, mantan wakil presiden ini menyebut begini nih. Kita punya 15.000 SMK. Kalimat kedua, tapi 75% lulusannya hanya jadi caddy di lapangan golf, asisten yang bawain tongkat golf tuh. Kalimat ketiga, dari 4 caddy 3 tamatan SMK. Gua nggak ngasih pertanyaan, bebas. Bayangin kalian lagi baca koran, baca berita, biasa kan jempolnya cepet tuh, langsung komen. Kali ini ayo komennya jangan berani di belakang, komennya sekarang gitu. Ruang terbuka. Di ruangan ini, wah 700 anak, 500 anak, SMA kelas 10 sampai 12, orang tua juga gue tes, pengen tahu. Nah, ada yang satu anak boleh maki-maki nggak? Gurunya, moderator bilang, nggak boleh dong maki-maki. Saya bilang boleh Pak, karena kita nggak bisa batasin anak-anak ini di rumah kan. Jempolnya bagaimana, justru ini lagi diilustrasikan di situ. Di pendidikan kita fasilitasi gitu. Guru tugasnya memfasilitasi justru. Educate-nya bareng-bareng. Dan dia bilang, ini SDM rendah gitu. Sementara ada anak lain bilang malah melenceng bahasnya tentang gajinya caddy pula gitu. Caddy jangan anggap rendah loh, caddy itu gajinya gede loh, bla bla bla. Jangan dianggap remeh loh ini kerjaan caddy. Nah itu yang kita hadapi sehari-hari kan di medsos komennya. Kemudian gue nanya, jadi ini nggak ada yang questioning, nggak ada yang mempertanyakan ya? Cuman sibuk komen aja, sibuk serang-serangan komen. Langsung ditelen aja ini 3 kalimat. Tidak ada yang mempertanyakan, aneh nih 3 kalimat, nggak ada. Jadi oke, yuk kita lihat kalimat terakhir. Dari 4 caddy, 3 tamatan SMK. Ini berapa persen? 75%. Oke, 75% dari caddy atau 75% dari tamatan SMK. Udah rame tuh. Kok nggak sama gitu? Harusnya kan gue berharapnya langsung caddy gitu kan. Jadi enggak. Jadi gue nanya, oke, siapa yang menjawab 75% dari caddy? Sebagian angkat tangan. Siapa yang menjawab 75% dari SMK? Sebagian angkat tangan.
mulai terjadi ini hanya satu distorsi. kalimat loh, Iya. nggak paham itu artinya apa. Makanya ini mencemaskan loh. Orang tuanya sama, yang dibahas juga, oh mungkin SMK-nya dari perhotelan kali Bu Ina, makanya dia jadi caddy gitu. Bahasanya kemana-mana. Dan melebar dan hanya satu orang tua yang bilang, 3 kalimat ini nggak nyambung ya gitu. Dan ibu ini di awal seminar, dia satu-satunya yang angkat tangan waktu gue nanya, siapa di sini yang di rumah masih berlangganan koran yang berbayar. Cuman ibu ini satu-satunya, dan ibu ini yang terbukti literasinya bagus. Ada hubungannya. Yaitu hubungannya karena dia banyak reading. Readingnya tadi, koran yang berbayar itu kan memang masih mengikuti aturan lama. Yes. Siapa yang layak didengarkan kita baca, The foundation itu of journalistic masih dipegang kuat. Yes. Gitu. Nggak ngikutin media baru yang harus cepat, tapi judul dan isi udah isinya sama, nggak mendalam. Contradicting. Ya. Jadi sekarang semua orang sibuk finding the best hooks, attention marketing. Ya, ditambah ada tipe kepribadian tertentu yang memang butuh afirmasi, butuh recognition. Ditambah gayung bersambut kan. Menarik dan mencemaskan. Mencemaskan. Satu kalimat saja. Tidak paham. Tadi hanya ditelen, berarti baca berita, baru 3 kalimat berita, belum satu paragraf, belum satu berita. Ya. Itu kayak headline, subtitle sama another line. Udah just that. Makanya begitu baca judul langsung komen. Iya. Ya, komennya melenceng. Kak Ina, what is hard skill? Tadi you bilang kalau critical thinking sekarang kategorinya hard skill di dunia education. Menurut gue iya, karena kalau definisi hard skills kayaknya udah harus di-redefine ya. Redefine. Karena dulu industri 1.0, 2.0, jadi kesannya hard skills itu hanya tukang batu, tukang kayu, itu hard skills. Tapi sekarang kan udah beda memang. Jadi apalagi critical thinking itu sebetulnya yang kemampuan analisa berpikir dan evaluasi dan sintesa tadi, yang high order thinking gitu. Dan itu kan harusnya memang diajarkan di sekolah. Jadi memang melalui difasilitasi tadi, yang harusnya berita-berita ini kita bawa yang trending. Oke lah, sekarang lagi banyak mumpung lagi trending, justru itu yang dibahas. Justru itu yang lebih gurunya, relevansinya lebih bagus ya. Lebih relevan, anak-anak jadi punya curiosity, tertarik karena itu relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi nggak apa-apa itu para influencer mau ngomong apapun, tapi itu harusnya di sekolah, yuk kita bahas. Dikupas lah, dikasih lihat perspektifnya. Kita ajak diskusi anak-anak, jadi supaya nggak cepet-cepet. Kayak yang tadi kita kasih contoh yang bilang ngatain SDM rendah, ternyata kan kita lihat satu kalimat aja nggak paham. Jadi apakah SDM kita udah tinggi kok ngatain orang lain SDM rendah? Dari situ kan mereka learn untuk lebih berhati-hati lain kali. Nah, jangan gampang judging ya. Belum tentu gitu level kita merasa sudah bagus. Kalau kita udah merasa bagus, termasuk para guru, kan kita udah bagus, kita udah pengalaman, kita udah bagus. Kalau udah merasa bagus berarti kan ya tidak ada, nggak bisa jadi long life learner. Kak Ina, what is your pesan? Because in my opinion, dari pengalaman I ngelihat dari cerita you, dari ngobrol sama you, I feel harus ada exchanging element. Di orang tua harus ada teachable quality, teaching quality. Di guru harus ada parenting quality. Nggak harus banyak, dominannya misalnya you are a teacher, 80% you are teaching, that should be your quality. Tapi how to adopt that parenting quality, biar lebih compassionate sama students. Sedangkan orang tua juga harus punya teaching quality, biar dia tahu how to teach. Do you agree with that? Pendidik itu tadi ya, ibarat 4 meja, nggak cuman guru sama ini, everybody di society kita punya peran ya tadi, termasuk influencer, everybody can talk dengan media. Hati-hati karena kita punya peran juga mengedukasi kan. For the next generation. Iya. Jadi dan memang tujuan pendidikan itu sebetulnya 3. Yang pertama itu menyiapkan anak-anak untuk masuk dunia karir.
Yang kedua, menyiapkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi punya curiosity untuk terus belajar. Yang ketiga, sebetulnya ini yang menurut saya kita harus akui kita gagal. Menyiapkan anak-anak kita menjadi warga negara. Nah ini nih ya. Coba di elaborate. Citizen, karena suatu hari kan kita semua terjun ke dunia menggunakan jalan. Jalan bukan milik gue, saya dan saya. Ini milik publik. Jadi untuk bisa berinovasi, padahal kita itu harus bisa menyelesaikan masalah. Untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus tahu peka terhadap masalah orang di sekitar kita. Jadi itu social awareness gitu kan. Nah padahal di tempat publik kita lihat sendiri, misalnya di bandara gitu ya, ada travelator berjalan gitu, udah jelas-jelas ditulis kiri untuk berdiri, kanan berjalan. Orang Indonesia kita suka bergerombol gitu kan, padahal lihat orang buru-buru cuek aja, harus diteriakin dulu excuse me gitu baru minggir. Kemudian kalau kita nungguin bagasi kan di situ udah jelas-jelas ada garis batas troli. Orang Indonesia tetap aja maju. Sebetulnya nggak cuma trolinya, sama orangnya diharapkan kalau di luar negeri itu kita udah berdirinya tertib di belakang. Untuk apa? Kepentingan bersama, karena ini ruang publik, ini bukan punya gue gitu. Nah kalau itu koper gue keluar, jadi gue bisa maju ngambil, turunin, nggak nabrak orang di kanan kiri. Kepentingan bersama gitu. Ngantri itu di Indonesia juga. Nggak tahu kalau toilet cowok ya, kalau toilet cewek itu kan seringkali di Jakarta masih mending, tapi kalau kita travel ke daerah itu masih. Jadi ngantrinya tuh masih di depan pintu, bukan ngantri satu baris. Tapi Jakarta udah bagus, mostly ngantri satu baris. Pintu manapun yang buka ya berarti yang paling depan itu yang layak. Tapi gue pernah ngantri di supermarket, terus tahu-tahu ibu-ibu nih, maaf, saya udah ditunggu. Saya udah ditunggu. Tapi masing-masing yang ngantri juga saya juga ada sesuatu. Ini tempat publik, kepentingan publik. Itu kan kita jadi warga negara. Kemudian pakai jalan. Karena saya mau berhenti di depan pintu ini. Iya, tapi ini jalan umum, bukan jalan saya. Parkir di tengah-tengah garis. Harusnya cukup 2 mobil, jadinya 1 mobil. Jadi peran kita sebagai warga negara itu penting. Anak-anak itu harus disiapkan jadi warga negara. Sejak kita merdeka, kita memperjuangkan hak. Bagus. Tapi menurut gue sekarang kita kebablasannya. Kita lupa hak itu berteman baik dengan kewajiban. Yang kita perjuangkan hak, yang nggak kita pikirin kewajiban. Itu bagian orang lain. Nah, seringkali gitu. Makanya di dunia kerja kan, lu wajib, gue hak, gue berhak, lu wajib. Perusahaan gitu. Wajib ngasih gue work life balance gitu kan. Nah itu PR besar kita. PR lo dan gue gitu ya. Ya, so everyone is an educator sebetulnya ya. Kita punya kewajiban untuk edukasi. Jadi mau guru, mau orang tua, ya PR-nya besar. Are you optimistic about Indonesia Emas? Kalau di dunia personally, secara pribadi, bukan merepresent siapapun. Personally, you berhak mengutarakan your feelings. Tergantung target ya. Kalau target tergantung definisi Indonesia Emas. Oke, kita mulai dari definisi Indonesia Emas. Apa yang you paham tentang definisi Indonesia Emas? Yang dipahami sampai targetnya seideal itu, waduh kalau terus terang kok agak pesimis gitu ya. Oke, kalau tangkepnya Indonesia Emas itu adalah aspek education, economic sama social challenges-nya udah di fase handleable-nya bagus. Ya, sedangkan kalau gue nggak mau ngomongin ekonomi, gue nggak berusaha menjadi ahli di segala bidang. Banyak influencer begitu tuh. Enggak, bagian gue pendidikan. Kalau untuk di pendidikan SDM tadi, revolusi mental sudah diusahakan, tapi resistance itu kan luar biasa berat. Jadi kalau bicara SDM, revolusi mental, terus terang pesimis. Tapi di pendidikan itu kita selalu menghargai progres. Jadi asalkan ada progres, sebetulnya kita harusnya masih optimis untuk lanjut lagi. Cuman masalahnya kayak kita di perusahaan aja lah, 70% perusahaan yang mau menjalankan transformasi itu gagal kok. Apalagi ini mau transformasi SDM se-Indonesia gitu. Resistance-nya itu luar biasa besar. People behavior itu tuh susah untuk mengubahnya. Sekarang lagi musim AI.
Lagi marak-maraknya ChatGPT. Kayak kesannya ChatGPT itu bisa menjawab segala macam pertanyaan yang kita inginkan. Kalau perlu pertanyaan sekolah dijawab. Pokoknya dia kayak mesin yang bisa menggantikan guru, menggantikan expert, menggantikan apapun. Gue concern kalau orang salah paham using AI as a master or AI as a slave. What's your opinion? Dua bulan lalu, please continue. 2 bulan lalu gue nginterview beberapa direktur HRD. Ada satu yang menarik, dia itu mau ngerekrut MT, Management Trainee. Dia biasa ngerekrut berapa lah, 100, manggilin gitu, 150 orang. Tidak ada satu pun yang akhirnya dia ambil gitu. Dia kecewa, dari 150 ini dia bagi grup gitu. Dibagi grup, dikasih studi kasus. Singkat cerita, semua jawabannya persis sama. Jadi udah jelas-jelas pakai ChatGPT. Padahal dia nggak mau nyari jawaban yang benar gitu. Dia mencari sosok yang kreatif kan. Yang bisa berpikir Sendiri gitu. Tidak harus benar gitu. Tapi ternyata kalau jawaban sama semua ya. So everyone sekarang itu udah ke drive benar atau salah itu penting banget ya. Karena kebawa dari sekolah kali ya. Makanya karena sistem ujian kalau harus nilai 100 kan. Dan pertanyaannya sebutkan. Nah ini kan yang, padahal kalau project base itu kan tidak akan pernah 100 gitu kan. Dalam hidup ini masih bisa lagi kan. Kayak di dunia inovasi kan masih bisa kita perbaiki lagi. Ke depan masih ada ruang perbaikan lagi gitu. Pasti ada problem baru lagi, diselesaikan lagi. Makanya sebetulnya kurikulum yang sekarang harusnya kan lebih menjawab sesuai dengan tren kebutuhan ke depan. Cuman tadi resistance-nya tinggi sekali, dan masalah terbesar pendidikan di Indonesia sebetulnya kalau mau diakui kan korupsi. Dan itu memang akarnya ya, udah susah mengakar udah. Akarnya di situ, korupsi ini kayak sudah, ya tadi kalau bicara educator, orang tua juga educator. Sebenarnya ngomongin education industry tuh di India itu bisnisnya gede banget. Dan di situ itu kotor banget, udah kotor banget. Sama di Indonesia juga sudah kotor banget di sana. Dari semua level, ya. Di sana itu. Tapi memang at some point yang I greget itu sekotor-kotornya di sana masih bisa mencetak loh. I greget kenapa kita belum bisa mencetak. Dan I yakin there are so many great Indonesian people, so many great geniuses are not exposed. Tapi waktu itu ada research menarik. Kalau bicara India itu mereka ternyata ada penelitian yang paling memiliki jiwa high achiever itu tuh memang India. Oke. Jadi memang itu ada. Genetically. Lingkungannya. Culture mungkin ya. Culture, tapi I don't know, I haven't done any research. Itu kan sebetulnya antropologi. Sedangkan antropolog kita itu kan udah dari zaman tahun berapa, 70-an gitu udah menulis mengenai karakter bangsa ini. What is the character of bangsa kita? Ya, tadi mental menerabas, mental asal bapak senang gitu. Nah itu tuh sebetulnya ada mental tangan di bawah. Sementara kalau kita ke Jepang aja, kita ngasih tips, mereka akan tersinggung sekali, pride-nya tinggi kalau dikasih tips. Kalaupun kita bayar, harus bayarnya di tray, bukan di tangan saya ya gitu. Kalau dikasihnya ke tangan itu menghina sekali. Kalau kita malah diambil, minta. Bahkan bintang 5 aja diminta loh di Indonesia. Jangan lupa minta bintang 5-nya ya. Nah itu loh yang tadi mental tangan di bawah itu sangat, aduh gimana cara revolusinya. Bintang 5 itu you have to earn it gitu. Kita harus memberikan layanan yang bagus, baru kemudian orang dengan sukarela ngasih bintang 5. Tapi di Indonesia ini diminta. Tolong bintang 5-nya ya, jangan lupa ya. Diminta, semua diminta. Because you don't get if you don't ask for it. Itu mentalitinya. Ya, bukan you don't get if you don't earn for it. Makanya kan banyak yang protes juga, oh kan karena guru gajinya rendah. Coba gajinya tinggi aku akan bagus. What is the guarantee? Udah disurvei, udah dibuktikan. Ada komparasi nggak? Oleh World Bank. Ternyata World Bank. Memang sudah dinaikkan, gaji gurunya pun tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi bukan berarti terus gua setuju guru gajinya rendah. Enggak, memang kurang. Guru harus diperjuangkan, harus ada di-appreciate. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan gaji tinggi itu kan harusnya diikuti dengan kualitas dan demand and supply juga kan. Jadi, tapi di Indonesia tuh sekarang secara demand and supply itu ketimbangan banget ya. Jadi kita jangan ngomong quality dulu deh. Kita ngomong
Jumlah. The amount of like ada research pernah ngomong Indonesia itu kayak jumlah dokternya tuh nggak sebanyak terhadap pasien yang perlu diobatin misalnya. That means expertise-nya kurang nih. Oke? Ya. Berarti kan supply-nya kurang, demandnya banyak nih. Teacher sama nggak sih? Enggak, karena teachers itu tadi jumlahnya banyak sekali. Orang yang ngambil jurusan pendidikan itu selalu paling tinggi. Gue bikin education conference di Kemendikbud tahun 2016. Waktu itu kepala Bappenas udah bilang, jurusan yang paling tinggi mahasiswa ambil itu pendidikan. Yang tadi cerita di PNS. Itu 2016. Yang gue tadi cerita ini Juli 2024. Mahasiswa aktif kita itu hampir 10 juta, 9,9 juta yang lagi aktif kuliah nih. Yeah. Dan ternyata persentase paling gede itu 22% adalah jurusan PNS. Pendidikan. Nah, jadi secara jebolannya jumlahnya gede banget. Okay. Jadi secara jumlah, quantity sebetulnya banyak. Meskipun mereka memperjuangkan memberikan data yang pensiun banyak gitu. Loh iya, tapi yang supply-nya juga banyak secara. Tapi penyebarannya tidak merata. Karena memang pada nggak mau juga ditempatkan. Dan ini di data sebenarnya terpencil. data by government ya. Jadi ada juga maybe swasta-swasta yang belum terdaftar juga. Jadi maybe bisa lebih banyak lagi. Kalau data mahasiswa ini data dikti. Bukan mahasiswa, teachernya I'm talking. Jumlah teachernya. Oh iya. Sebetulnya datanya ada. Sebetulnya datanya ada. Cuman mau kita teacher swasta ataupun negeri ada. Ada semua ya. Sebenarnya ada datanya. Secara jumlah banyak, cuman tadi quality penyebaran. Dan tugasnya siapa untuk instansi apa, siapa yang menentukan this is a good quality teacher, this is not a good quality teacher. Who is supposed to do that evaluation? Masalahnya kan itu, kalau dulu kan sertifikasi. Jadi yang punya sertifikasi, tapi dengan mental tadi joki skripsi lah. Akhirnya kan namanya sertifikasi itu bisa tinggal semacam beli gitu ya, meskipun ya pakai joki atau apa, tapi akhirnya banyak yang sebetulnya tetap nggak qualified selama punya sertifikat itu bisa. Nah di era yang barusan, di era Nadiem ini sebetulnya kan dipersulit untuk bisa mendapatkan sertifikasi, tapi diangkat derajatnya. Tapi memang tantangan resistance dengan berbagai alasan. Sekarang guru jadi terbagi dua dengan adanya guru penggerak dengan guru non penggerak. Guru penggerak ini kumpulan guru-guru yang mau mengadopsi kurikulum yang mereka, baru, betul. gitu. Jadi dibebasin ya, you mau ikut ayo. Iya, yang growth mindset kan. Tapi akhirnya yang fixed mindset, yang merasa susah. Itu yang banyak menentang, karena memang lebih gampang dong dengan sebutkan multiple choice, mengkoreksinya juga gampang. Bandingin kayak IB yang essay tadi. You have to read everything, you have to understand. Dan jawaban per anak bisa beda-beda kan, what if questions. Gitu. Kita sendiri harus punya kemampuan analisa berpikir yang tinggi untuk bisa mengkoreksi high order thinking questions. Nah itu tuh tantangannya. Oke. We come to the last section. What is your advice for the saran Kak Ina untuk government, education, saran Kak Ina untuk educators, the teachers, saran Kak Ina untuk parents? Ya untuk government kebetulan kita ini ada kursi panas yang sedang diperebutkan saat ini. Jadi kalau harapan Menteri Pendidikan yang baru atau siapapun yang pegang di Kemendikbudristek itu yang pertama harus independen. Kalau bisa jangan digandolin dengan banyak kepentingan, kepentingan partai lah, kepentingan asosiasi guru, asosiasi dosen lah. Itu kalau bisa terlepas, tidak banyak baggage gitu ya. Ini sulit. Yang kedua harus bersih karena anggaran pendidikan itu kan lebih dari 700 triliun. Itu menggiurkan bagi banyak orang. Yang ketiga berani. Percuma dia bersih tapi dia nggak berani. Berani misalnya kalau tidak harus profesor, doktor, rektor, tapi kalau dia memang nggak pakai joki skripsi misalnya, tapi ada teman-teman rekan-rekan sesama rektor yang dia tahu juga pakai, itu kan nggak enak untuk menindak karena teman sendiri gitu kan. Makanya harus berani. Kemudian problemnya selama ini kan juga di Pemda. Jadi tidak hanya pemerintah pusat, government itu. Selama ini yang Pemda-Pemda terus terang tidak disorot oleh masyarakat. Begitu ngomel, semua ngomelnya selalu ke pusat. Ini menterinya, ini kurikulumnya. Tapi nggak pernah
Lewat dari demo bawah, di dari bawah. Pemdanya Iya. di daerah masing-masing. Iya. Karena itu Nanya jadi dulu mereka kayak, lolos. iya betul. Ya, jadi mereka lolos. Padahal kan Itu proses implementasi di evaluasi daerah. padahal ya. Itu proses evaluasi. First you go to the nearest before you go to the top. Ya, tapi kan ya mungkin ada kepentingan politik dan lain-lain Iya. juga lah ya. Dan yang keempat sebetulnya keberlanjutan. Memang kalau yang dulu itu gonta-ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi kalau selama itu untuk kepentingan mereka ya nggak bagus. Kalau yang sekarang, yang barusan ini sebetulnya sudah on the right track karena menurut gue ini sudah sesuai dengan tren industri ke depan. Oke. Karena ke depan kan mau nggak mau harus jago-jago bener di bidangnya. Nggak cuma masalah ijazahnya kan, skill dan harus inovatif kan. Problem solving kan, itu yang paling penting. Nah itu melalui project based dan problem based teaching, udah pas. Jadi yang untuk ke depan sebetulnya keberlanjutan, jangan sampai justru dibalikin lagi ke kurikulum lama yang fokusnya di low order thinking skills, one size fits all, yang sudah dibuktikan selama 20 tahun tidak meningkatkan literasi. Masa kita mau pakai sesuatu yang memang sudah terbukti gagal 20 tahun gitu. Iya, betul. Ya, jadi memang tentangannya orang pada bilang gurunya nggak siap. Tapi karena gurunya nggak siap, apakah artinya kita harus kembali ngikutin pace-nya guru? Karena anak-anak didiknya ini siap nggak siap, Harus industrinya menghadapi. lari, dia harus Iya. ikut lari Iya, gitu. betul. Harus Jadi dipersiapkan harus sih. dipersiapkan. Jadi itu untuk government ya, untuk Iya. yang ke depan mudah-mudahan. Iya. Next untuk teachers-nya. Untuk teachers, pertama mindset dulu gitu loh. Jadi ya saya paham kalau para guru kesulitan dengan kurikulum yang baru, dengan industri baru, dengan ChatGPT, dengan AI yang cepat sekali. Tapi kalau bisa tolonglah kita lebih mengutamakan anak didik, bukan saya dan saya gitu. Tapi anak didiknya ini yang akan terjun di dunia kerja, yang mana para gurunya mungkin akan stay jadi guru, tapi anak didiknya Gen Z yang dikeluhkan oleh perusahaan-perusahaan. Gitu loh, mereka nggak bisa keep up. Jangankan perusahaan Indonesia, sekarang trennya global. Tadi kita sempat ngobrol, udah banyak juga dikuasai oleh orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari India bisa kemana-mana. Iya. Nah, jadi anak-anak kita ini akan menghadapi persaingan global. Iya, benar. Jadi ayolah kita lebih fokus di anak didik kita dan agak legowo gitu. Kalau memang saya ini memang nggak bisa keep up, ya memang kayak estafet, saya lari itu nggak bisa, udah nggak keburu. Ya kita oper tongkat estafetnya ke mereka yang mau gitu. Iya, mau. Kalau mampu itu masih bisa di training, tapi makanya yang guru penggerak ini kan mau dulu, aku mau belajar. Iya. Aku mau bertransformasi, coba dong aku mau belajar gitu. Itu dulu sebetulnya, itu untuk para teachers. Yang ketiga untuk para parents, apa yang membawa kesuksesan di zaman orang tua belum tentu masih relevan dengan zaman sekarang. Seringkali kita bilang, papa dulu bisa sukses dengan begini, jadi kamu harus begini. Zamannya beda, variabelnya banyak untuk kesuksesan. Jadi kalau bisa kita unlearn, untuk orang tua unlearn. Jadi apa yang kita udah pelajari di masa lalu kita bongkar, persepsi lama dicabutin. Kalau sudah bersih baru bisa diisi, kita mau terbuka, open minded untuk informasi-informasi yang baru. Dan ingat, tiap anak lahir itu ada bawaannya sendiri-sendiri, ibarat buah-buahan ada masing-masing. Seringkali kita buru-buru punya harapan, sama dengan kalau ibu-ibu hamil, mungkin punya harapan, anak cowok atau anak cewek. Tapi kan itu pemberian Tuhan, sama dengan profil bawaan. Seringkali kita punya harapan, tapi kadang orang tua kecewa. Saya berharap mangga, kenapa dapatnya apel misalnya gitu ya. Nah, kalau bisa kita open minded karena semua pemberian Tuhan ini ada fungsinya di masyarakat. Yang penting ibarat tadi, kalau seandainya gue ini monyet punya potensi manjat. Tapi kalau kita ngabisin waktu untuk bersaing sama citah yang memang tulangnya lebih cepat untuk lari, waktunya habis. Mendingan monyet ini diajarin untuk berkolaborasi dengan citah. Citah di situ ada danau, lu ambil air ya. Gua manjat buah, 5 menit lagi kita ngumpul, kita piknik, kita makan, kita minum. Yeah. Daripada waktunya habis, ngejar sampai danau habis karena telat sudah diambil. Jadi minuman nggak dapat, makanan nggak dapat. Ya jadi be open minded, unlearn. Kita acceptance, kita terima anak kita maksimalkan potensi dia, tapi kolaborasi dengan orang
yang punya potensi yang berbeda. Tidak ada satu masalah di dunia yang bisa diselesaikan dengan satu keilmuan. Thank you Kak Ina for amazing insight. Teman-teman, kesimpulan yang sangat-sangat singkat yang saya dapat dari Kak Ina hari ini adalah tergantung kita semua. You and me watching this video, watching this podcast. Kalau kita mau membantu membentuk Indonesia emas, kita bisa. Kalau kita mau bikin Indonesia jadi cemas, juga bisa. Tergantung di kitanya. Ayo kita belajar, ayo kita bangkit, ayo kita bergerak untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mindset yang growth dan buka diri kita untuk menerima perspektif baru. See you in the next episode. Thank you, Kak Ina. Thank you, Brunel.